Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, aslihu qulubakum tuslihu a'malakum. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua rahmat, hidayah dan nikmat kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman dan juga nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini dengan kudrah Allah telah dapat kembali kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah berhasil menarik umatnya dari lembah kekufuran ke alam lembah ketauhidan, seperti yang kita rasakan pada hari yang mulia ini. Juga tidak lupa pula salat dan salam kepada keluarga dan juga sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperjuangkan agama Islam ini secara kafah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, baiklah, sebelum khatib membacakan dua rukun khutbah, ada baiknya khatib memberikan mauidhah singkat berupa nasihat, yang nantinya terutama sekali nasihat tersebut bisa bermanfaat bagi khatib sendiri dan seterusnya kepada para hadirin yang telah berhadir pada hari yang mulia ini. Hadirin, ayah-ayah, abang-abang, gure-gure yang Lun Tuan muliakan,
dalam mengisi kehidupan ini, marilah sama-sama kita selalu membekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Segala gerak langkah yang kita ayunkan, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, tingkah laku dan juga perbuatan kita hendaknya selalu dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, selalu dilandasi dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga untuk kita bergaul dalam bermasyarakat dengan akhlak yang mulia, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dengan sesama tetangga, kerabat, dan dalam setiap pergaulan dengan sesama manusia di dalam bermasyarakat. Orang yang beriman, para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman kepada Allah, pasti orang tersebut akan selalu diberi bimbingan daripada Allah, akan selalu diberi hidayah oleh Allah. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa-siapa yang beriman ia kepada Allah, maka dibimbinglah hatinya. Bimbingan Allah kepada hati manusia adalah merupakan sesuatu yang sangat mutlak diperlukan. Bila tanpa daripada bimbingan daripada Allah, niscaya manusia tersebut akan mudah dipengaruhi, mudah mengikuti jalan-jalan syaitan laknatillah, mudah untuk mengikuti arahan daripada hawa nafsu yang buruk. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka apabila hati seseorang itu tidak ada bimbingan daripada Allah, tidak ada hidayah daripada Allah, maka mudah sekali bagi orang tersebut untuk melakukan kesalahan, untuk berbuat dosa, untuk berbuat zalim kepada orang lain, dan juga cepat sekali melakukan menipu, pengedgap, merampok, cok atagap, sombong, ria, rakus, suka memfitnah, merusak ketenangan orang lain dan sebagainya. Itu semua yang paling utama ialah karena hatinya tidak dibimbing oleh Allah, tidak mendapatkan nur daripada Allah. Maka oleh karena demikian, bila seseorang tidak mendapatkan hidayah bimbingan daripada Allah, maka orang tersebut mudah sekali untuk melakukan kesalahan. Orang tersebut mangat mantang dipubut yang dilarang oleh Allah, sebab melakukan perbuatan yang disuruh oleh Allah, imtithalu awamirillah,
itu kadangkala susah dilakukan terkecuali orang-orang yang tertentu. Tapi untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan berbuat dosa, itu mudah sekali dilakukan, dikerjakan tanpa kita sadari. Mulut kita melakukan dosa, kaki kita melakukan dosa. Itu semua sebab yang paling utama ialah karena hatinya tidak mendapatkan bimbingan daripada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aslihu qulubakum, baikkanlah hati kamu. Menyo hati kagat, tuslihu a'malakum, akan god amalan gedanyo, perbuatan gedanyo dalam tiura-ura, apakah dalam keluarga ataupun dalam bermasyarakat sesama kawan, akan god pakan karena gedanyo kaget hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nacikeun dalam hadis lom, ala wa inna fil jasad mudghah, fa in saluhat saluha jasadu kulluh, wa in fasadat fasada jasadu kulluh. Gekeun Rasulullah, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Bila mudghah tersebut baik, maka akan baik jasad seluruhnya. Bila mudghah tersebut itu rusak, fasid, maka rusaklah jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah, mudghah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qalbu, hati. Menyo hati kagat, maka bambandum anggota badan gedanyo akan ikut God. Tapi sebalik daripadanya, menyo hati gedanyo hanagat, maka anggota tubuh bambandum akan ikut kepada hanagot. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Padahal gedanyo bambandum sering sekali mendengar perkataan-perkataan daripada guru kita, perkataan-perkataan daripada gure-gure gedanyo. Amalan yang gedanyo pubut, yang pertama benar niat, yang kedua kadang-kala untuk bergelih hati, berinar keikhlasan. Tapi kadang-kala gedanyo nah sifat yang sifat tersebut bisa merusakkan amalan gedanyo. Itulah sebab amalan kita ini terhapus semuanya. Nah penyakit ria, nah penyakit sombong. Itu ialah salah satu sikap bila seseorang tersebut ada penyakit sombong, ada penyakit riya, ada penyakit hati yang lainnya. Itu menjadi sebab orang tersebut tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Dengan kata lain disebutkan dalam ilmu tasawuf, kalau tidak salah kami, syirik khafi. Menyak orang tersebut nah penyakit yang lagi nyan rupa, maka orang tersebut hantuh kepada Allah Ta'ala. Karena mantang terbentang dengan syirik khafi. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena demikian, marilah sama-sama para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita memperbaiki hati kita ini. Ketakwaan itu bukan sekedar zahiriyah saja, tapi batiniyah ini perlu juga untuk kita latih
untuk kitanya tapasa dalam hati kitanya, iaitu amalan-amalan yang amalan tersebut bisa iaitu sebagai benteng untuk kitanya melakukan kesalahan. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diingat lon sabuh ibarat kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kitab tersebut Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan oleh Abu Bakar Siddiq, firman Allah yaitu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Abu Bakar As-Siddiq getafsirkan ayat Al-Quran tersebut dari segi ilmu tasawuf. Gekeun legotnya menurut firman daripada firman Allah, nyatabuh makna secara logatji telah nampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah-ulah manusia. Abu Bakar As-Siddiq getafsirkan ayat tersebut dalam kitab Nasaihul Ibad. Ahwate gepegah le Allah Ta'ala kadeh kerusakan di laut dan di darat. Laut yang dimaksud oleh Abu Bakar menurut penafsiran gotnya ialah hati, dan darat yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut penafsiran Abu Bakar As-Siddiq ialah lisan. Maka kita cok kesimpulan daripada perkataan penafsiran daripada Abu Bakar As-Siddiq, bila si dodra urang perkataan ji mena mendeh kebaikan, bila baik maka sudah barang tentu hatinya itu sudah baik. Bila yang dikeluarkan dari mulut itu memfitnah ataupun yang lainnya, maka itu menjadi tanda bahawa hatinya itu tidak bersih. Maka oleh karena demikian para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, na ubat urang yang laginya na ubat supaya bek rusak manusia tersebut, bek rusak amalan tersebut, maka perlu bimbingan hati. Perlu tapoh nafsu-nafsu yang buruk yang na dalam hati. Perlu untuk getanya taputo dengan Allah Ta'ala supaya bek na penyakit hati. Karena yang kekalan oleh Allah Ta'ala kon lagak badan tanya, badan lagak ganteng, urang putih lagi India umpama haji, lagi urang Cina, tapi hati yang kekalan oleh Allah Ta'ala. Kon carang tanya dunah hebat tanya, kon kaya tanya, tapi yang kekalan oleh Allah Ta'ala ialah hati kitanya. Maka oleh karena demikian bimbingan untuk hatinya perlu untuk kitanya taraih. Salah satu jalan ji ialah memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran tersebut. Bila kita tak baca Al-Quran dan ahwate tak baca Al-Quran berbuta-buta, buta-buta tak baca menurut keterangan Al-Quran secara tajwid, warattilil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil, dengan secara bertajwid dengan benar. Yang selanjutnya bertega getanya tak puasa. Karena puasa tersebut menyona dah lakukan puasa nyankeh yang poh hawa nafsu getanya. Puasa yang getanya lakukan ke yang bisa membunuh hawa nafsu. Yang selanjutnya bila getanya dah semayang malam. Awak malam benar tak pubut amalan-amalan sunnah. Di balik kadang-kala tak pubut kewajiban-kewajiban getanya kepada Allah. Nah, tak tambah dengan amalan-amalan sunat, yaitu tak perbanyak solat malam. Apakah solat tasbih, apakah solat tahajud, ataupun solat-solat yang lainnya. Yang selanjutnya yang keput, bila tamu mohon ba Allah Ta'ala tatkala wate-wate penghujung malam,
talaki ba Allah Taala bergepeglih hati kitanya daripada segala penyakit batin, supaya amalan yang kitanya lakukan, ibadah yang kitanya lakukan tidak terhapus adanya. Yang terakhir ialah kitanya tak bergaul dengan urang-urang yang soleh, urang-urang yang selalu beribadah kepada Allah, urang-urang yang selalu tahu kepada Allah, nyan ke urang nyan yang tacok sebagai ngon getanya untuk getanya dah mengon-mengon. Maka oleh karena demikian para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lewat mimbar khutbah ini khatib mengajak kepada para hadirin semua untuk membimbing hati kitanya supaya hati kitanya bekna penyakit dengan cara yang tak lakukan yang kalung pegah bunuh, yang limong ataupun nak lom ataupun nalom yang lain lom. Maka oleh karena demikian, bila hati kita nyonya kasuci, insya-Allah apa yang akan kita nyonya lakukan tidak akan rugi di dunia ini. Baik sampai apa yang kita nyonya pubut hina di dunia singah wate ketimang wate uro akhirat hana pakan sebab yang tanya pubut na penyakit batin. Wallahu a'lam bissawab. Cuma noh syarahan singkat daripada lun tuan, lebih dan kurang lun lakemah. Nyona kata-kata lun yang salah di sinan ke lun lakemah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر